Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat dari beliau Allah sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Yang kedua kalinya, selawat serta salam marilah kita ucapkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Al-Absohi dari kelas 5 IPS 2 presensi 10 asal Kalimantan, ingin mempresentasikan tugas ilmu pendidikan dengan tema alternatif pendidikan dan pengembangan diri selama pandemi COVID-19. Masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sudah berlangsung 1 tahun lebih sedikit. Penyebaran virus corona yang semakin luas menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown, di mana pada masa ini mengharuskan kita untuk melakukan pembatasan sosial atau social distancing dan physical distancing, yaitu jaga jarak dan melakukan segala aktivitas dari rumah, seperti bekerja, belajar, beribadah, dan lainnya. Pandemi COVID-19 yang belum mereda dan semakin menyebar luas membuat pendidikan atau gampangnya kegiatan belajar mengajar menjadi tidak seperti dulu. Dengan kata lain, pandemi COVID-19 memaksa seluruh komponen pendidikan di Indonesia untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, online atau daring. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan di rumah dengan menggunakan misal HP, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan aplikasi video conference, contohnya Zoom atau Google Meet atau juga YouTube. Setelah pandemi diprediksi sedikit mereda, kita memasuki era new normal. New normal berarti new baru, normal berarti normal, dan dapat diterjemahkan menjadi era kehidupan baru setelah melewati masa pandemi. Era new normal juga mengajak kita untuk lebih menjaga hidup bersih seperti mencuci tangan, menggunakan sabun, hand sanitizer, dan memakai masker, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah imunitas tubuh, cara menjaganya, yaitu makan makanan bergizi untuk menunjang daya tahan tubuh. Intinya pola hidup sehat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, beberapa sekolah tutup dan mulai melakukan proses pembelajaran secara virtual. Sejak awal 2020, pandemi COVID-19 menjadi hal yang sering diberitakan oleh berbagai media sosial di dunia. Jumlah kasus yang kian meningkat setiap harinya membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk menerapkan aturan tentang pembelajaran jarak jauh atau sekolah online bagi sejumlah sekolah. Kementerian Pendidikan Kemendikbud menyiapkan alternatif pembelajaran yang bisa dipakai sekolah selama masa pandemi, mulai dari program belajar dari rumah (BDR) yang ditayangkan di stasiun TVRI hingga aplikasi belajar daring. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Atas mengatakan, untuk mendukung pendidikan PJJ serta sebagai alternatif pembelajaran di masa pandemi, Kemendikbud menyiapkan program BDR yang ditayangkan di TVRI untuk berbagai jenjang pendidikan. Namun, dalam setiap kebijakan pasti ada saja pro dan kontra. Meskipun pembelajaran online ini dapat membantu proses pendidikan untuk terus berjalan sebagaimana mestinya, banyak siswa yang mengeluh lelah akibat terlalu banyak memandangi layar gadget televisi mereka. Selain itu, beberapa siswa juga mengaku bahwa mereka seringkali merasa tidak paham akan materi yang disampaikan melalui proses belajar melalui virtual. Saya beropini bahwa homeschooling dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas edukasi anak selama masa pandemi.
Sari dalam Damayanti 2020 mengungkapkan bahwa keluarga khususnya orang tua memiliki peran penting dalam memberikan edukasi yang memadai untuk anak. Maka dari itu, Sari menyatakan homeschooling sebagai solusi serta alternatif bagi pendidikan di masa pandemi. Safar dalam Damayanti 2020 juga mengemukakan bahwa kehadiran homeschooling kini semakin meluas berkat kehadiran gadget dan media digital yang memudahkan manusia dalam mengakses berbagai informasi. Definisi homeschooling sendiri adalah model pendidikan fleksibel berbasis rumah di mana orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab penting sebagai pengawas serta pemberi materi-materi untuk kita yang tentunya sesuai dengan kebutuhan, minat, serta bakat mereka. Homeschooling juga menawarkan kebebasan kepada kita dan orang tua untuk menciptakan kondisi belajar yang benar-benar nyaman dan menyenangkan. Di Indonesia sendiri, homeschooling sudah marak terjadi sejak tahun 2005. Ada beberapa faktor yang biasanya menjadi pertimbangan bagi orang tua memilih homeschooling untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Mulai dari sulitnya mencari sekolah yang memenuhi kriteria ideal orang tua, rasa kecewa terhadap lingkungan sekolah yang membuat anak merasa tidak nyaman, kurangnya perhatian guru dalam mendidik siswa, khawatir akan pergaulan yang tidak sehat, hingga adanya indikasi bullying kepada siswa. Permasalahan inilah yang kemudian bisa dijadikan alasan bagi orang tua untuk memilih pendidikan alternatif untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, homeschooling menurut saya menjadi pilihan yang tepat untuk saat ini, untuk memaksimalkan dan mengembangkan diri kita di kala pandemi seperti ini. Serta homeschooling dapat menggunakan permainan visual sehingga kita dapat meminimalisir kegiatan tatap muka guna mencegah penularan virus COVID-19. Namun, meskipun bisa menjadi pilihan sebagai solusi pendidikan di masa pandemi, homeschooling tentunya akan menuntut orang tua untuk pintar dalam memilih materi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah formal agar anak tidak tertinggal oleh teman-teman sebayanya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.